Baik, kita mulai walaupun baru 18 ya yang masuk. Sambil kita tunggu yang lain kita mulai karena waktunya semakin sore berjalan terus. Suara saya bisa didengar? Kurang, Ustaz. Kurang ya. Ya, sekarang udah bagus, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan kewarganegaraan. Materi hari ini tentang wawasan Nusantara. Dengan rincian materi ada wilayah sebagai ruang hidup, maksudnya ini adalah wilayah NKRI. Kemudian konsep wawasan Nusantara, penerapan wawasan Nusantara, dan tantangan implementasinya. Saya sampaikan pokok-pokok dari materi kita hari ini. Jadi konsep wilayah sebagai ruang hidup, wawasan Nusantara, penerapannya dan tantangannya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, wilayah sebagai ruang hidup. Apa itu yang dimaksud dengan wilayah sebagai ruang hidup? Yaitu sebuah konsep yang menekankan pentingnya wilayah sebagai tempat di mana manusia itu hidup, berkembang, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi wilayah negara kita ini merupakan tempat di mana manusia Indonesia itu hidup, berkembang, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, konsep ini menempatkan konsep ini, tadi ada telepon. Konsep ini menempatkan pentingnya keberlanjutan, harmoni antara manusia dan alam, serta pemahaman bahwa wilayah adalah tempat di mana manusia membangun identitas budaya dan kehidupan sosial ekonomi. Jadi di sini ntar saya berikan jawaban WA saja.
Ya, baik, saya ulang supaya tidak misperception dan miskomunikasi, misunderstanding dan seterusnya. Termasuk saya sendiri karena ada gangguan, maka kalau tidak diulang bisa jadi apa yang sudah dilalui ada hal-hal yang tidak tercover. Ya. Jadi wilayah sebagai ruang hidup ini konsep yang menekankan pentingnya wilayah sebagai tempat di mana manusia hidup, dalam hal ini adalah manusia Indonesia, hidup, berkembang, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Ini bisa lingkungan sosial, bisa lingkungan alam, dan konsep ini menempatkan pentingnya keberlanjutan harmoni antara manusia dan alam, serta pemahaman bahwa wilayah adalah tempat di mana manusia membangun identitas budaya dan kehidupan sosial ekonomi mereka, tentu termasuk sosial politik ya. Nah, ini kajian yang terkait dengan wawasan Nusantara itu juga bagaimana memahami wilayah negara itu sebagai ruang bagi kita untuk hidup dan berkembang, sehingga di dalamnya ada harmoni, harmoni alam, harmoni sosial antara manusia dengan sesamanya dan dengan alam. Sehingga Indonesia yang memiliki alam, sumber daya alam yang sedemikian rupa, sumber daya alamnya luar biasa Indonesia. Sehingga banyak negara-negara lain yang mengincar Indonesia. Sekarang ini dalam kondisi wawasan Nusantara kita dalam konteks wilayah sebagai ruang hidup ini tidak baik-baik saja. Sehingga rakyat Indonesia, terutama generasi muda yang harus mendalami wawasan Nusantara ini. Ini adalah bagian dari geostrategi dan geopolitik. Geostrategi dan geopolitik. Termasuk di dalamnya nanti geokultural. Nah, jadi di sini melibatkan geokultural, geopolitik, geostrategi yang dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya pemimpin-pemimpinnya, tapi juga rakyat dan warga negaranya. Nah, yang kedua adalah wawasan Nusantara. Di sini disebutkan wawasan Nusantara adalah konsep geopolitik. Geopolitik yang diperkenalkan oleh Indonesia kepada dirinya, kepada rakyat, kepada bangsanya. Ini menekankan pentingnya memahami dan memanfaatkan potensi dan kekayaan alam yang dimiliki oleh wilayah kepulauan Indonesia. Jadi sebagai sebuah geopolitik mengharuskan warga negara, rakyat Indonesia ini untuk betul-betul memahami sehingga memiliki kompetensi ilmu yang berkaitan dengan geopolitik itu. Ya, kompetensi dari sisi politiknya, dari sisi sosial budayanya, ilmu pengetahuan, profesionalisme. Dulu dalam mata kuliah Pancasila
sudah kita pelajari Pancasila sebagai sumber kekayaan, ada etika, ada filsafat, dan juga sumber ilmu dan profesionalisme. Nah, ini sebenarnya disitulah yang akan memberi bekal geopolitik kepada bangsa ini untuk melindungi dirinya sendiri, melindungi wilayahnya sendiri. Nanti maka geopolitik akan berhubungan dengan geostrategi. Kalau geopolitik adalah wawasan Nusantara, geostrategi adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional. Dulu juga sudah pernah kita pelajari di mata pelajaran Pancasila itu tentang Pancagatra dan Trigatra yang kemudian melahirkan Astagatra. Trigatra sebagai gatra alamiah, Pancagatra sebagai gatra sosial yang terus dinamis. Yang alamiah pun mestinya juga dinamis. Sejalan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Ini yang harusnya gitu ya. Supaya Indonesia tidak dijajah oleh bangsa lain. Nah, sekarang ini Indonesia dijajah oleh bangsanya sendiri yang dikendalikan oleh bangsa lain. Jadi kalau dulu bangsa lain datang untuk mengeruk kekayaan, ini sekarang bangsa lain itu menggunakan tangan-tangan bangsa Indonesia itu sendiri. Dan kekuatan itu sering kita sebut dengan oligarki. Indonesia dijajah oleh oligarki sehingga negara tidak berdaya. Negara tidak memiliki keberdayaan untuk melindungi wilayahnya, kesatuannya, sumber daya alamnya. Artinya konsep geopolitik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini perlu menjadi wawasan pengetahuan bagi anak-anak muda seperti Anda sekalian. Nah, wawasan Nusantara menggarisbawahi pentingnya menjaga kedaulatan negara dan mempromosikan kerjasama regional dengan negara-negara yang ada di kawasan Nusantara. Dalam hal ini sebenarnya sudah diimplementasikan oleh bangsa Indonesia kita ini. Kita menjalin dan waktu itu mendirikan kumpulan negara-negara Asia Tenggara yang disebut dengan ASEAN. Dulu ASEAN itu meliputi waktu berdirinya ya, meliputi Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina. Kemudian berkembang masuk di dalamnya Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan seterusnya. Kalau tidak salah, Timor Leste juga sudah masuk di dalamnya. Nah, itu wawasan Nusantara. Yang ketiga, penerapan wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara mencakup berbagai aspek, ya. Mulai dari kebijakan politik, ekonomi, sosial, hingga
kebijakan dalam bidang budaya. Nah, ini termasuk upaya untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional, serta memperkuat kerjasama antar negara dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, pendidikan, dan budaya. Nah, apa namanya, konteks di situ disebutkan mengelola sumber daya alam ini bagaimana sumber daya manusia rakyat Indonesia sekarang ini juga dalam keadaan tidak baik-baik saja. Contoh, pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, dalam memberdayakan, memanfaatkan, memberdayakan, mengelola sumber daya alam pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia bisa melakukan swasembada pangan. Swasembada pangan. Jadi untuk kebutuhan pangan bangsa ini dicukupi oleh hasil pertanian yang dilakukan oleh rakyat sendiri. Sehingga kebutuhan beras sudah mencukupi dari panen yang diperoleh oleh para petani. Bahkan kebutuhan beras itu berlebih, sehingga kebutuhan sudah tercukupi, masih ada lebih, sehingga Indonesia bisa mengekspor hasil pertanian dalam bentuk beras, nanti juga kedelai, jagung, dan lain sebagainya. Jadi implementasi wawasan Nusantara dalam sisi pengembangan sosial ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat maju waktu itu, sehingga Indonesia di satu sisi bisa swasembada pangan, bahkan bisa mengekspor. Kalau sekarang malah banjir impor ya, Indonesia kebanjiran impor berbagai hal karena swasembada itu tidak dimiliki lagi. Hasil pertanian rakyat Indonesia tidak mencukupi kebutuhan pokok pangan bangsa ini. Sehingga kalau kita mau beli apel yang membanjiri pasar buah itu bukan apel dari Malang, tapi apel dari luar negeri, dari Cina, dari Amerika. Kalau kita mau mencari kedelai untuk bikin tahu dan tempe, maka kedelai itu impor ya. Kedelai itu impor. Kedelai itu impor dari Amerika dan ke negara-negara lain. Kemudian kalau kita ingin makan nasi, kalau dulu cukuplah dari hasil pertanian para petani di Sragen, petani di Delanggu, petani di Cianjur yang dari Jawa, dan dari luar Jawa, dari pertanian di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, sehingga bahkan bisa mengekspor beras. Sekarang justru beras kita mungkin namanya beras rojo lele, tapi rojo lele hasil tanam dari petani-petani di Vietnam, petani-petani di Kamboja, yang dulu pada tahun 1978, saya ingat sekali, saya masih di SMP,
masih di SMP, mendengar berita dari radio, dulu belum terbiasa nonton TV. Karena sedikit sekali orang yang punya TV. Jadi kalau mau nonton TV harus di balai desa atau di orang-orang tertentu yang punya TV, sehingga orang yang punya televisi itu harus menyiapkan diri untuk didatangi oleh tetangga-tetangganya dalam melihat TV. Ya, dari sisi itu mungkin kita masih kurang. Tapi dari sisi hasil pertanian luar biasa. Sekarang ini yang dulu belajar bertani tadi tahun 1978 ya, para petani-petani Kamboja datang ke Indonesia, magang bertani kepada rakyat Indonesia, petani-petani Indonesia di Cianjur dan di Delanggu. Maka kalau kita umroh atau haji di minimarket di Mekah itu, kalau kita mau beli beras, ada beras Raja Lili, berasnya Raja Lili. Rojo Lele itu di sana disebut Roja Lili. Tapi bukan Raja Lele, Raja Lili dari Delanggu, tapi Raja Lili dari Vietnam, dari Thailand juga, dari Kamboja juga, yang dulu mereka magang belajar kepada petani-petani di Indonesia. Nah, tadi disebut ada dalam implementasi wawasan Nusantara ini ada promosi kerjasama regional antara negara-negara di kawasan Nusantara. Itu dilakukan pada zaman Pak Harto dan hasilnya seperti itu ya. Jadi keberhasilan bangsa Indonesia ditularkan kepada bangsa yang lain seperti Vietnam, Kamboja, Thailand ya. Nah, mereka konsisten dengan mengembangkan pertanian itu. Indonesia setelah ditinggal Pak Harto, pengembangan pertaniannya jatuh. Presiden berikutnya tidak memberikan kebijakan agraria yang signifikan untuk bangsanya sendiri. Ini bagian dari otokritik kita ya. Di penerapan wawasan Nusantara dalam kondisi yang rapuh yang kita perlu perbaiki, dan cara memperbaikinya juga tidak mudah karena harus dimulai dari mana itu. Saya nggak tahu presiden yang terpilih nanti apakah akan bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Harusnya bisa ya, karena presiden ini dulu pernah menjadi ketua HKTI, Himpunan Kaum Tani Indonesia. Tapi yang nggak tahu kan, bukan petani, tentara. Nah itu penerapan wawasan Nusantara, dan dalam penerapan itulah maka kemudian ada tantangannya, tantangan implementasi wawasan Nusantara. Jadi meskipun konsep wawasan Nusantara memiliki potensi besar, ada beberapa tantangan dan dalam implementasi. Jadi ada ATHG, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ATHG. Nah, ATHG ini bisa dari dalam dan juga dari luar. Nah, kita rasakan tantangan dari dalam pada masa Presiden SBY tahun 2000 sampai 2009.
kalau tidak salah, atau 2004 ya, 2004 sampai ya 2004 sampai 2014 ya. 2005 sampai 2014 ya. Di 2 periode. Nanti 2014 digantikan Jokowi sampai sekarang. Pada masa SBY itu kan dulu pada zaman Soeharto petani-petani itu diberdayakan bisa bikin benih sendiri. Tanam jagung di samping untuk memenuhi kebutuhannya. Jagung bisa digunakan berbagai macam, bisa untuk pakan untuk keluarganya sendiri, bisa jadi nasi jagung, bisa jadi makanan-makanan kecil yang lainnya, yang terbuat dari jagung, bisa untuk pakan ternak dari jagung-jagung yang kurang baik, dan sebagainya. Tapi ada jagung yang dipanen itu dipilih yang baik-baik, disimpan sebagai benih untuk masa tanam berikutnya. Sehingga petani itu bisa bikin benih sendiri, nggak perlu beli benih. Nah, setelah Pak Harto tumbang, kepemimpinan Pak Harto, kebijakan pertanian berbeda. Dimunculkan varietas baru jagung dengan iming-iming memang jagungnya berkualitas, produktivitasnya tinggi, tapi jagung itu tidak bisa menjadi benih. Ini masalahnya. Sehingga para petani, ya karena itu kebijakan Menteri Pertanian waktu itu, para petani menanam jagung yang itu karena hasilnya lebih banyak. Hasilnya lebih banyak, lebih besar. Memang efeknya adalah jagung itu tidak bisa dijadikan benih. Sehingga ketika masa tanam berikutnya, petani nggak punya benih, akhirnya benih itu harus beli. Terus berkembang sampai sekarang, benih itu harganya mahal. Jadi mau tanam jagung, benihnya mahal, kemudian harus pakai pupuknya mahal juga. Ketika panen pemasarannya susah, akhirnya petani menjadi sengsara. Nah, pada masa SBY dulu ada siswa pelajar SMK, sebuah SMK di Kediri. Dia mencoba melakukan observasi penelitian, kemudian dapat menghasilkan tanaman jagung. Dari tanaman jagung yang selama ini nggak bisa jadi benih, nah kemudian dia melakukan treatment. Nah, dari teknologi pertaniannya menghasilkan varietas baru di mana jagung yang dihasilkan dari penelitian lapangan treatment ini, penelitian treatment menghasilkan jagung yang bisa jadi benih. Jadi kalau jagung itu ditanam, maka buahnya bisa jadi benih untuk ditanam berikutnya. Nah, anak SMK ini justru ditangkap dan dipenjara. Jadi ini karena persaingan bisnis. Ada persaingan bisnis, sehingga ini mengganggu bisnis oligarki yang saat itu mulai bercokol di Indonesia. Nah, saya masih ingat tuh berita itu di televisi atau di koran, saya lupa. Di koran kalau tidak salah.
Jadi ada anak SMK pertanian yang berhasil melakukan treatment seperti itu dan bisa menghasilkan varietas baru jagung, sehingga kalau petani menanam jagung hasil karya anak SMK ini, maka dia akan bisa menghasilkan baik untuk keperluan konsumsi, mungkin untuk dijual, tapi juga untuk benih seperti jagung masa dulu, masa lalu pada zaman Presiden Soeharto. Nah, tapi kejadiannya bukannya anak ini diberi penghargaan award ya, misalnya Agraria Award gitu ya, pertanian award gitu ya, tapi malah ditangkap, dipenjarakan karena ya tadi ada persaingan bisnis ya, itu yang terjadi. Dulu kita dengar juga ada seorang dokter yang memiliki cara pengobatan yang baru yang lebih cocok untuk pengobatan atas penyakit-penyakit tersebut, bukan obat yang sekedar meringankan penyakit sementara setelah nggak minum obat kembali sakit gitu ya. Sehingga orang harus tergantung pada obat. Nah, dokter ini justru tidak dipakai, akhirnya bahkan dilarang praktek ya, sehingga dia malah dimanfaatkan oleh negara lain. Kalau tidak salah dia pergi ke Jepang, kemudian praktek kedokterannya di Jepang. Nah, ini termasuk tantangan implementasi dari dalam ya, dari dalam. Ini dan dari dalam ini malah dari pusat kekuasaan ini yang menjadi masalah di situ. Nah, ini jadi tantangan implementasi kalau di sini disebutkan ketidakstabilan politik dan keamanan, oke, itu ya. Masalah lingkungan, oke, itu juga iya. Kesenjangan ekonomi itu juga iya. Tapi yang tadi kebijakan-kebijakan negara pemerintah dalam hal ini terhadap rakyatnya, terhadap negaranya belum memberikan jaminan pada negara. Jadi kalau kemarin kita bicara hak asasi manusia dan kaitannya dengan negara hukum dan hak asasi, ini juga mestinya masuk dalam wilayah implementasi wawasan Nusantara ini. Sehingga di situ mestinya ada tambahan lagi kesenjangan penerapan hukum ya. Penerapan hukum ya. Atau masalah penerapan hukum dan HAM. Penerapan hukum dan HAM. Tambah lagi nanti penghargaan terhadap anak bangsa. Penghargaan terhadap prestasi anak bangsa. Nah, seandainya ini bisa dilakukan, penghargaan terhadap prestasi anak bangsa, justru kalau ada anak-anak bangsa yang berprestasi, itu diberi penghargaan, diberi pembinaan, bahkan disebarluaskan gitu ya. Nah, dulu ada anak-anak SMK yang bisa bikin mobil itu malah hanya dijadikan alat politik ya. Hanya dijadikan alat politik, bukan anak SMK itu dibina, dikembangkan sehingga Indonesia bisa memproduk betul-betul produk swasembada mobil gitu. Tapi hanya dijadikan alat politik, sebenarnya bukan produk swasembada mobil sendiri, tapi itu buatan Cina ya, Cina kemudian diaku sebagai
mobil SMK untuk promosi politiknya gitu ya. Nah, itu juga jadi masalah di sini ya dalam implementasi wawasan Nusantara dari aspek sosial ekonomi, sosial politik ya, dan juga penerapan hukum dan HAM. Nah, itulah hal-hal yang menjadi problematika ya. Ini banyak sekali problematika, tantangan implementasi baik dari dalam maupun dari luar. Maka tugas saudara adalah bagaimana merumuskan solusi-solusi dari tantangan implementasi itu. HTHG dalam implementasi wawasan Nusantara ya. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik itu intern maupun ekstern. Cukup satu halaman saja dikerjakan oleh dua orang. Jadi power of two. Power of two. Nah, nanti di kolom assignment. Nah, kalau kolom assignment ini ada batasan waktunya. Tapi kalau kemarin forum diskusi nggak ada batasan waktunya. Ini kita pakai assignment. Ada batasan waktunya, ada batasan waktu bisa toleransi, ada batasan waktu betul-betul akhir ya. Jadi nanti ada batasan waktu pertama itu ya sebagai batas akhir yang sempurna ya. Jadi kalau misalnya beri tanggal batasannya adalah tanggal 6 misalnya 6 Juni atau 7 Juni gitu, maka yang bisa upload tanggal 7 maka dia warnanya akan hijau full gitu ya. Tapi kalau dia uploadnya baru tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, maka dia akan ada hijau dan merahnya. Di atas tanggal 10 sudah tutup gitu ya. Jadi modelnya kalau assignment begitu ya. Jadi tugas saudara adalah membuat solusi ya. Solusi menghadapi tantangan implementasi wawasan Nusantara baik dari sisi politik, di situ ada politik dan keamanan, Polkam, kemudian dari sisi hukum dan HAM, ini masih keterkaitan ya, sehingga sering disebut Polhukam gitu ya. Di semuanya ini terkait dengan EPO, Leksosbud, Hankam. EPO, Leksosbud, Hankam. Jadi bagaimana solusinya? Karena tadi problematiknya malah berkisaran di pusat kekuasaan itu ya. Jadi problemnya. Tapi kalau ada keberhasilan dari satu implementasi wawasan Nusantara juga bermula dari pusat kekuasaan seperti pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Pak Harto di tahun 78, 80 sampai akhir akhir 80-an berarti sampai tahun 90-an ya. Sampai tahun 90 itu kan masa-masa kepemimpinan Pak Harto dalam kondisi baik dalam tanda petik ya. Baru setelah 90 beliau usianya sudah semakin sepuh dan masa menjabat sebagai presiden sudah semakin lama, nah, sehingga pejabat-pejabat di bawah kepemimpinan presiden itu memanfaatkan
situasi, ya, memanfaatkan situasi, sehingga terjadilah waktu itu KKN. Ya. Ada kroni, ada KKN yang menyebabkan jatuhnya kepemimpinan Pak Harto sebagai Orde Baru. Muncul reformasi, awal-awal reformasi kepemimpinan Pak Habibie itu bagus ya, tapi setelah itu mengalami penurunan-penurunan. Masa Gus Dur, masa Megawati, SBY, penurunan bahkan sampai sekarang. Mudah-mudahan periode depan ini ada perbaikan, mudah-mudahan. Ya, saya kira itu saja. Nanti silahkan dipersiapkan, saya buatkan slotnya, saya berikan tambahan-tambahan bahan, baik dari buku maupun dari jurnal. Dari buku, misalnya dari buku PKN yang diterbitkan oleh OMS, oleh Kementerian Pendidikan, itu sudah ada di depan ya, di awal. Tapi nanti kita tambahkan meroji referensi tambahan. Buku-buku dari Lemhanas nanti bisa saya tambahkan di situ. Saya masih nyimpan buku-buku dari Lemhanas itu dulu ada apa namanya Hanas Ketahanan Nasional. Hanas itu Pertahanan Nasional, kemudian Tanas itu Ketahanan Nasional, Patnas Kewaspadaan Nasional, dan seterusnya. Itu adalah bagian-bagian dari implementasi wawasan Nusantara dari sisi sosial politik dan sosial budaya. Jadi dari sosial ekonomi, saudara bisa mengambil dari maroji atau referensi yang lainnya. Saya kira ini saja perkuliahan kita pada sore hari ini tentang wawasan Nusantara. Poin-poinnya sudah ada di dalam sepada ini, nanti dikembangkan dengan referensi-referensi yang ada, dan saudara hanya bertugas untuk menyusun solusinya dari berbagai macam problematik tadi. Solusinya apa kita kira? Nah, dan dari yang saudara buat itu bisa dibaca. Syukur saudara membuatnya serius, kemudian saudara ya kalau ada tugas itu jangan hanya sekedar memenuhi tugas saja, tapi kalau bisa dimuat dalam medsos ya, dimuat dalam media massa, apalagi kalau media massa itu menyediakan honorariumnya kan bagus itu ya. Kalau dulu ada koran ya, sekarang sudah nggak ada koran. Suara Mahasiswa ya, itu dulu ada. Mungkin sekarang masih ada. Walaupun tidak berupa koran kertas, tapi berupa e-paper. Ya, e-paper. Sekarang kan berupa e-paper. Koran-koran sudah tidak menerbitkan dalam bentuk cetak, tapi dengan digital ya. Jadi kalau majalah itu e-magazine, kalau koran itu ada yang e-newspaper atau e-paper. Nah itu barangkali kalau bisa menemukan, sekarang masih banyak saya kira, media Indonesia, Republika, Kompas, dan sebagainya. Ya. Dan masih ada honornya. Ya. Jadi saudara, bagaimana berkarya itu bisa satu sisi memenuhi tugas dari dosen, di sisi lain bisa diperbaiki untuk konsumsi umum, dimuat dalam media sehingga bisa dibaca banyak orang dan juga menghasilkan secara ekonomis. Nah, saya dulu begitu ya. Dulu ada mata kuliah filsafat ilmu.
yang mengajar waktu itu Bapak Dr. MT Arifin almarhum. Nah, tugas beliau suruh menulis makalah, kemudian saya perbaiki, saya kirim ke waktu itu ke majalah Al Muslimun, nah, dan diterima, dapat honor itu 2.500, sudah sangat senang. Jadi dapat honor 2.500 itu sudah senangnya bukan main, karena waktu itu makan di depan warung-warung depan kampus itu, kalau sekarang kan berapa itu? Katakanlah yang murah meriah mungkin 12.000 sampai 15.000. Nah, dulu waktu saya dapat honor 2.500 dari Al Muslimun itu, makan di situ baru 250 rupiah. Itu sudah pakai es teh, ya. Sudah lauknya sudah ayam, itu 250 rupiah. Sekarang menjadi 15.000 katakanlah gitu. Jadi kemungkinan 2.500 dulu setara dengan sekarang mungkin berapa itu? 100 enggak itu ya. 250.000 gitu ya, kira-kira begitu. 250.000 atau lebih. Nah, jadi itu manfaatkan ya. Manfaatkan tugas-tugas menulis dari dosen itu, di samping untuk memenuhi tugas dosen juga untuk mencari nafkah sendiri. Mencari nafkah gitu ya. Jadi kalau sekarang mungkin honornya berapa? 150 atau sampai 200.000 atau 300.000. Karena kalau saya yang terakhir tuh menulis di Republika itu, honornya itu sebelum belum diganti dengan digital itu ya, dulu masih koran ya. Tahun berapa itu? Mungkin tahun 2015 ya. 2015 waktu Muktamar Muhammadiyah di Makassar tuh saya menulis tentang Muhammadiyah, honor satu tulisan 1 juta ya, 1 juta. Nah, dulu pernah juga waktu sidang Tanwir di Makassar juga, sidang Tanwirnya karena bicara tentang dakwah kultural, dan saya menulis tentang dakwah kultural, dan tulisan saya panjang, maka dimuat bersambung selama 4 hari ya, selama 4 hari. Waktu itu langsung diberi komentar oleh Profesor Amin Abdullah, baru kali ini ada tulisan bersambung sampai 4 hari. Nah, jadi karena 4 hari, perharinya 1 juta, dapat 4 juta. Dapat 4 juta. Nah, jadi apa namanya, itu bisa menghasilkan, silahkan ya. Jadi jangan hanya ya kalau kepada orang tua kan artikelnya mungkin hanya se, satu satu paragraf saja kan, pakai WA kepada Bapak Ibu langsung dapat kiriman banyak kan begitu, langsung dapat kiriman banyak sesuai dengan permintaan. Tapi kan ini kan hanya menggantungkan pemberian orang tua, tapi kalau bisa mencari sendiri dengan cara seperti ini, yang sudah menulis-nulis yang baik itu saya kira dimanfaatkan. Di samping juga ada skim-skim ya, skim-skim PKM, program kreativitas mahasiswa, juga bisa itu dikembangkan ke sana. Saya kira itu saja, kita akhiri. Untuk presensinya silakan nanti diisi sebagaimana biasa. My presensi diisi, yang
masih problem dengan perangkatnya, bagaimana biasa didaftar di grup. Kira cukup ya? Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Ini kuliah kita rekam, nanti saya kirim ke grup ya, untuk bisa didengar ulang apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Mana Baso? Ada mau tanya nggak Baso? Enggak Enggak, ya? Ustaz. Mau tanya apa? Nggak ada? Enggak, Ustaz. Baik. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ngapain sebelumnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.